Ketemu, ketemu Pak, Pak, ketemu Pak. Ini adalah kakak dari Ya, itu kakaknya. Antara duka dan lega, tangis keluarga tak terbendung kala satu persatu korban longsor Cisarua ditemukan. Hari ketiga sejak longsor terjadi, warga terus berdatangan menanti kabar terbaru dari proses pencarian. Pengen itu semua itu bisa, ya misalnya itu ada berapa ratus korban itu, harapan saya itu ketemu semua gitu. Soalnya kan kalau belum ketemu semua itu, aduh gitu. Longsor yang melanda Desa Pasir Langu di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terjadi pada Sabtu dini hari. Saat itu sebagian besar warga tengah terlelap sehingga tak punya banyak waktu untuk melarikan diri. Di rumah itu ada 3. Dia minta tolong, cuma susah ketimbun sama reruntuhan rumah. Yang belum ketemu anaknya 2, anaknya 1, ibunya, bapaknya, adiknya yang di bawah belum ketemu. Anak 1, istri, bapaknya. Jadi 6 belum ketemu semua itu. Warga mengungkap longsor terjadi hingga lebih dari 1 kali antara jam 2 hingga 4 dini hari. Alih-alih longsor, warga mengira saat itu terjadi gempa. Jam 2 seperti ada getaran gempa. Keluar rumah, di depan rumah udah banyak lumpur sama material bangunan. Longsor susulan ini terjadi 3 kali. Di tengah proses pencarian korban selalu ada keajaiban. Seperti seorang ibu yang berhasil menyelamatkan bayinya yang belum genap sebulan lolos dari longsor. Kalau bisa ngomong kayak ayo pergi. Oh, gitu. Itu dari mulai jam berapa? Dari jam 11 juga Udah rewel ya pokoknya ya? Udah rewel. Udah rewel pengen keluar. Tapi pas kejadian si bayi digendong sama ibu. Nggak pakai aisan, nggak pakai apa. Nggak pakai selimut. Cuma pakai selimut aja. Iya, di bawah hujan-hujanan, soalnya kan lagi hujan angin. Tapi sekarang kondisi bayinya gimana? Alhamdulillah baik. Meski longsor telah berlalu, namun trauma akibat bencana itu belum sepenuhnya sirna. Untuk mengembalikan harapan, warga menerima pendampingan psikologis berupa trauma healing dari tim psikolog Bayangkari, Polda Jawa Barat. Terutama bagi anak-anak korban longsor Cisarua untuk mengembalikan tawa mereka dan segera pulih dari trauma. Kita ajak sedikit bersenang-senang, bermain, sehingga melupakan apa yang pernah mereka rasakan kemarin. Semoga mereka bisa melupakan ya apa yang terjadi, sehingga melupakan trauma kemarin. Sejauh ini tim SAR telah mengidentifikasi belasan korban jiwa longsor Cisarua. Meski demikian, kerabat korban terus menanti kabar agar puluhan korban lainnya segera ditemukan. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini pencarian di hari ketiga, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Andri Iskandar dari Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Mita, proses pencarian hari ini bagaimana? Apakah sudah ada informasi terbaru soal pencarian anggota TNI yang masih tertimbun dan bagaimana dengan proses pencarian korban lainnya? Ya, selamat sore Radi. Ini untuk proses pencarian korban, khususnya untuk tentara yang dikabarkan menjadi korban dari longsoran Cisarua yang terjadi pada Sabtu lalu. Ini sayangnya di lapangan kami belum dapat mengkonfirmasi secara langsung kepada pihak terkait. Namun berdasarkan informasi yang dilaksanakan oleh Laksamana Muhammad Ali Kasal yang dilakukan secara konvers tadi siang, bahwa memang membenarkan ada petugas TNI atau marinir sebanyak 23 orang yang menjadi korban dan sudah ditemukan 4 korban dalam keadaan meninggal dunia. Dan hingga saat ini kurang lebih ada 19 marinir yang belum ditemukan dan masih dalam proses pencarian. Nah, sedangkan untuk korban lainnya hari ini
proses pencarian yang dilakukan dari pukul 8 sampai dengan pukul 5 sore, itu ada 4 kantong jenazah yang sudah dievakuasi oleh petugas terkait dan lalu sudah diberikan kepada DVI untuk dilakukan identifikasi. Total dari hari pertama sampai dengan hari ketiga ini ada 29 kantung jenazah yang sudah dikirimkan ke DVI untuk diidentifikasi dan dari jumlah tersebut ada 17 yang sudah teridentifikasi. Sisanya ini masih dilakukan identifikasi oleh DVI untuk mengetahui siapa saja korban tersebut. Sisanya ini kurang lebih ada 76 korban yang masih dinyatakan hilang. Untuk petugas sendiri mengatakan dan pemerintah daerah mengatakan untuk 76 korban yang dinyatakan hilang ini belum dapat dipastikan apakah tertimbun longsor atau memang ada yang sudah melakukan evakuasi ke kerabat mereka. Radi. Iya, Mita, lalu bagaimana dalam proses pencarian besok? Fokusnya akan di mana kira-kira? Ya, Radi, untuk proses pencarian hari keempat besok, tadi menurut petugas ini skemanya masih sama dengan hari ini. Jika di hari pertama itu masih menggunakan alat sederhana berupa cangkul, di hari kedua itu alat berat sudah diturunkan 3 berupa eskavator, dan hari ini, hari ketiga, ini ada 9 alat berat berupa eskavator yang sudah diturunkan ke lokasi untuk melakukan pencarian korban longsor. Dan rencananya besok skemanya akan sama dengan hari ketiga ini, di mana dimulai pencarian pada pukul 8 pagi, dan untuk alat berat sendiri akan diturunkan sama, ada 9 eskavator, dan untuk proses lainnya yang membantu ada sekitar 1.000 petugas gabungan dari SAR, TNI Polri, dan juga relawan yang akan disiapkan di titik-titik worksite A1, A2, dan B1. Radi, ini untuk proses evakuasi korban yang berlangsung hari ini, itu berlangsung hari ini rata-rata kebanyakan dilakukan secara manual karena memang untuk alat berat sendiri hanya bisa menjangkau di titik-titik tertentu saja yang tanahnya sudah lumayan tidak terlalu labil. Radi. Ya, terakhir Mita, singkat saja, bagaimana dengan kondisi cuaca di sana? Karena beberapa hari yang lalu kan sempat ada longsor susulan yang dipicu oleh cuaca buruk di sana, cuaca ekstrim di sana. Bagaimana kondisi cuaca selama pencarian hari ini dan prediksi besok kira-kira? Singkat saja. Ya, Radi, untuk proses pencarian di hari ini tadi pagi pukul 6 sampai dengan pukul setengah 7 hujan terus berlangsung sehingga menyebabkan kabut yang cukup tebal. Lalu ketika proses pencarian mulai pukul 8 memang kondisinya masih agak mendung, dan pada saat proses pencarian yang sudah menemukan 1 kantong jenazah, ini hujan mulai cukup deras. Jadi dihentikan terlebih dahulu dari pukul 10 sampai dengan pukul 11. Seperti itu, karena memang dikhawatirkannya akan terjadi longsor susulan. Petugas juga tadi ketika hujan berlangsung langsung naik ke atas, begitupun alat-alat berat yang sudah diturunkan langsung diamankan agar tidak terjadinya longsor seperti itu. Radi. Ya, ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim SAR gabungan dalam proses evakuasi korban. Terima kasih laporan langsung Mita Handayani, jurnalis Kompas TV, dan juru kamera Kompas TV Andri Iskandar melaporkan langsung dari Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat.